Agustus 1945. Udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum benar-benar tenggelam, tetapi bayangan ketidakpastian sudah menyelimuti kota. Di sudut-sudut jalan, tentara Jepang masih berjaga. Wajah mereka tegang, namun bukan lagi wajah penguasa yang percaya diri. Dunia baru saja berubah. 15 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu. Kabar itu menyebar seperti api dalam sekam. Tidak diumumkan secara terbuka kepada rakyat Indonesia, tetapi bisikannya terdengar di mana-mana. Radio-radio gelap menangkap siaran luar negeri. Para pemuda bergerak cepat. Mereka tahu, inilah momen yang tidak akan datang dua kali. Namun, di tengah kekacauan global itu, Indonesia belum merdeka. Negeri ini berada di ambang kekosongan kekuasaan. Jepang sudah kalah, tetapi sekutu belum tiba. Tidak ada pemerintahan yang benar-benar sah. Tidak ada kepastian. Hanya ruang kosong yang bisa diisi oleh siapa saja yang berani. Di sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur, Soekarno duduk dalam keheningan. Wajahnya lelah. Malaria yang dideritanya belum benar-benar sembuh. Namun pikirannya jauh lebih berat daripada tubuhnya. Ia tahu Jepang kalah. Ia tahu kesempatan terbuka. Tapi ia juga tahu, satu langkah salah bisa mengorbankan ribuan nyawa. Di luar sana, para pemuda tidak ingin menunggu. Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, nama-nama yang membara oleh semangat revolusi. Mereka tidak peduli pada perhitungan politik yang rumit. Bagi mereka, kemerdekaan harus diproklamasikan sekarang. Malam ini juga jika perlu. Bagi mereka, menunda berarti mengkhianati sejarah. Jakarta malam itu terasa seperti bom waktu. Setiap detik berdetak lebih keras. Setiap keputusan bisa mengubah nasib jutaan orang. Di asrama-asrama pemuda, diskusi berlangsung panas. Ada yang berdiri sambil mengepalkan tangan. Ada yang membentur meja karena frustasi. Mereka takut satu hal. Jika kemerdekaan diumumkan melalui sidang yang dibentuk Jepang, dunia akan menganggap Indonesia hanya menerima hadiah. Dan mereka tidak mau kemerdekaan yang bernoda. Kalau kita menunggu, kita akan dicatat sebagai bangsa yang tidak berani. Suara seorang pemuda memecah keheningan ruangan. Api menyala di mata mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, Soekarno dan Hatta berbicara dengan nada berbeda. Mereka bukan tidak ingin merdeka. Mereka sudah berjuang puluhan tahun untuk itu. Tapi mereka memahami satu hal yang kadang sulit diterima generasi muda. Revolusi bukan hanya soal keberanian, tetapi juga perhitungan. Jepang masih bersenjata, tentara mereka masih lengkap. Jika proklamasi dilakukan tanpa strategi, bisa terjadi pembantaian. Bisa terjadi pertumpahan darah besar-besaran sebelum bangsa ini sempat berdiri. Malam semakin larut. Ketegangan merambat seperti listrik di udara. Pemuda-pemuda bergerak menuju rumah Soekarno. Mereka tidak ingin pulang tanpa jawaban. Mereka ingin kepastian. Di ruang tamu rumah itu, percakapan berubah menjadi perdebatan. "Proklamasikan sekarang," desak Wikana. Soekarno menatapnya tajam. Ia bukan orang yang mudah ditekan. Tetapi tekanan malam itu berbeda. Ia bukan hanya memikirkan dirinya. Ia memikirkan seluruh bangsa. "Revolusi bukan permainan anak-anak," jawabnya tenang namun tegas. Suasana memanas. Kata-kata berubah menjadi desakan. Desakan berubah menjadi ancaman halus. Para pemuda mengatakan bahwa jika kemerdekaan tidak segera diumumkan, bisa terjadi pertumpahan darah karena rakyat sudah siap bergerak sendiri. Soekarno berdiri. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala. "Ini leherku," katanya sambil menunjuk dirinya sendiri. "Seret saya ke pojok itu dan potong leher saya malam ini juga. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak mau kemerdekaan ini menyebabkan rakyat dibantai." Ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun benar-benar ingin menyakitinya. Mereka menghormatinya. Mereka mengaguminya. Tetapi mereka juga takut kehilangan momentum sejarah. Di luar sana, Jakarta tetap gelap. Lampu-lampu redup. Tidak ada panggung megah. Tidak ada bendera berkibar. Hanya bangsa yang berdiri di tepi jurang ketidakpastian. Di seluruh penjuru kota, rakyat belum tahu bahwa nasib mereka sedang diperdebatkan dalam ruang tamu sederhana itu.
Mereka hanya tahu satu hal, Jepang kalah. Harapan itu mulai tumbuh, kecil tapi nyata. Di tengah malam yang panjang itu, satu pertanyaan menggantung di udara Jakarta. Apakah Indonesia akan berani mengambil takdirnya sendiri? Atau sejarah akan mencatat bahwa kesempatan emas itu terlewat karena keraguan? Malam 15 Agustus belum selesai, dan keputusan besar belum diambil. Namun satu hal pasti, badai sedang menuju pagi. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Jakarta mulai bergerak dengan gelisah. Malam panjang perdebatan itu tidak menghasilkan keputusan yang diinginkan para pemuda. Tidak ada proklamasi, tidak ada pengumuman, hanya janji untuk menunggu. Dan bagi golongan muda, menunggu adalah kemunduran. Berita kekalahan Jepang semakin jelas. Siaran radio luar negeri tak lagi samar. Kaisar Hirohito telah berbicara. Kekaisaran menyerah. Dunia tahu perang telah berakhir. Tetapi di Indonesia, tentara Jepang masih berdiri tegak dengan senjata di tangan, seolah tidak terjadi apa-apa. Kekosongan kekuasaan itu nyata, dan kekosongan selalu berbahaya. Di sebuah ruangan sempit yang menjadi markas para pemuda, suasana jauh dari tenang. Wikana berdiri sambil mondar-mandir. Khairul Saleh duduk dengan wajah tegang. Sukarni menatap meja kayu di depannya, jemarinya mengetuk pelan namun cepat. Mereka masih ingin menunggu PPKI. Suara seseorang memecah keheningan. PPKI, panitia yang dibentuk Jepang. Bagi golongan tua, PPKI adalah alat legal yang bisa digunakan untuk mengesahkan kemerdekaan secara terstruktur. Bagi golongan muda, itu adalah simbol bayang-bayang penjajah. Kalau proklamasi dilakukan lewat PPKI, dunia akan bilang itu buatan Jepang, kata Khairul dengan nada tajam. Mereka tidak ingin kemerdekaan yang tercatat sebagai pemberian, mereka ingin kemerdekaan yang direbut. Sementara itu, di rumahnya, Soekarno duduk bersama Hatta. Wajah mereka serius. Keduanya tahu tekanan semakin besar. Mereka tahu pemuda tidak akan berhenti mendesak. Hatta berbicara pelan, penuh pertimbangan. Kita harus pastikan Jepang tidak menggunakan alasan ini untuk menumpas gerakan rakyat. Soekarno mengangguk. Ia memahami emosi para pemuda. Ia pernah muda, pernah radikal, pernah dibuang dan dipenjara. Tapi kini, ia memikul tanggung jawab yang lebih luas. Ia tidak bisa hanya berpikir tentang hari ini, ia harus memikirkan hari setelah proklamasi. Di luar rumah, pergerakan semakin terasa. Pemuda-pemuda mulai berdatangan lagi. Kali ini bukan sekedar berdiskusi, mereka datang dengan tekad. Wikana kembali berdiri di hadapan Soekarno. Jika Bung tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, akan terjadi pertumpahan darah, katanya tegas. Ucapan itu bukan ancaman kosong. Di jalanan, rakyat mulai mendengar kabar kekalahan Jepang. Semangat meluap. Jika tidak diarahkan, bisa berubah menjadi ledakan yang tak terkendali. Soekarno menatapnya lama. Apakah kalian sudah siap menghadapi tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap? Tanyanya. Tidak ada jawaban langsung, hanya tatapan keras. Perbedaan itu bukan soal keberanian, bukan soal cinta tanah air, itu soal cara membaca waktu. Golongan muda melihat peluang emas, golongan tua melihat ladang ranjau. Perdebatan semakin panas, nada suara meninggi, kata-kata tak lagi halus. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, seru seorang pemuda. Dan revolusi tanpa perhitungan adalah bunuh diri, balas Hatta. Tekanan terasa seperti kawat yang ditarik terlalu kuat, tinggal menunggu putus. Di luar sana, tentara Jepang sebenarnya juga dalam kebingungan. Mereka telah diperintahkan menyerah kepada sekutu, tetapi juga diperintahkan menjaga status quo sampai sekutu datang. Mereka tidak boleh menyerahkan kekuasaan kepada siapapun. Artinya, jika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan, Jepang secara resmi masih punya alasan untuk menindak. Situasi ini seperti permainan catur yang rumit. Satu langkah salah bisa membuat papan runtuh. Namun bagi para pemuda, terlalu banyak berpikir sama saja dengan kehilangan momentum. Malam kembali turun, tetapi kali ini bukan malam yang penuh diskusi. Ini malam yang penuh keputusan. Di sebuah sudut ruangan, suara lirih namun tegas terdengar.
Kita tidak bisa membiarkan sejarah berjalan tanpa kita. Keputusan mulai mengerucut. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Jepang di Jakarta, maka mereka harus dijauhkan. Dijauhkan dari tekanan, dijauhkan dari kompromi. Rencana mulai disusun. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk melawan, tetapi untuk memastikan satu hal, proklamasi terjadi secepat mungkin. Jakarta malam itu tidak tahu bahwa satu langkah berani sedang dirancang, langkah yang akan mengubah arah sejarah. Golongan muda telah kehilangan kesabaran, dan ketika kesabaran habis, tindakan akan menggantikannya. Detik demi detik menuju dini hari 16 Agustus 1945, ketegangan mencapai puncaknya. Sebuah keputusan ekstrim telah diambil. Soekarno dan Hatta akan dibawa pergi. Dini hari 16 Agustus 1945. Jakarta masih gelap ketika langkah-langkah cepat terdengar di sekitar rumah Pegangsaan Timur. Udara terasa dingin, tetapi ketegangan membuat keringat tetap mengalir. Para pemuda datang bukan untuk berdebat lagi. Mereka datang dengan keputusan. Soekarno baru saja terlelap ketika suara pintu diketuk dengan tergesa. Di dalam rumah, Fatmawati terbangun. Bayi kecil mereka, Guntur, masih tertidur tanpa tahu bahwa malam itu sejarah sedang bergerak cepat. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4 pagi. Wikana dan beberapa pemuda masuk dengan wajah tegang. Tidak ada basa-basi, tidak ada diskusi panjang. "Bung, kita harus pergi sekarang." Soekarno bangkit perlahan. Wajahnya pucat karena malaria yang belum benar-benar sembuh. Ia memandang mereka satu persatu. Ia tahu ini bukan lagi perdebatan biasa. "Pergi kemana?" tanyanya pelan. "Ke tempat yang aman, jauh dari pengaruh Jepang." Hatta juga sudah bersiap. Ia memahami arah situasi. Ini bukan sekedar ajakan, ini tekanan yang dibungkus tekad. Tanpa banyak pilihan, Soekarno, Hatta dan beberapa orang terdekat dibawa keluar rumah. Fatmawati ikut serta, menggendong bayi mereka. Mobil melaju menembus kegelapan Jakarta yang masih tertidur. Tujuan mereka, Rengas Dengklok. Perjalanan terasa panjang, jalanan sepi. Hanya sesekali terlihat patroli Jepang. Setiap suara mesin terdengar terlalu keras dalam sunyi pagi itu. Di dalam mobil, tidak banyak kata terucap, hanya pikiran yang saling berkejaran. Soekarno memandang keluar jendela. Sawah-sawah mulai terlihat ketika mereka meninggalkan hiruk-pikuk kota. Ia tahu, ini bukan sekedar perjalanan fisik, ini perjalanan menuju titik tak kembali. Rengas Dengklok adalah kota kecil di Karawang, jauh dari pusat kekuasaan Jepang di Jakarta. Di sana, para pemuda merasa bisa berbicara lebih bebas. Sesampainya di sebuah rumah milik keturunan Tionghoa bernama Diau Kie Siong, suasana tidak menjadi lebih tenang. Justru disitulah perdebatan mencapai puncaknya. Soekarno duduk dengan tubuh lemah namun tatapan tajam. Hatta berdiri di sampingnya, tetap tenang namun tegas. Para pemuda mengelilingi mereka. "Bung, proklamasi harus dilakukan hari ini, tanpa campur tangan Jepang," kata Soekarni dengan suara penuh tekanan. Soekarno menarik napas panjang. "Kalian pikir saya tidak ingin merdeka?" Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Saya sudah berjuang sejak kalian masih kecil." Ruangan hening. "Tapi saya tidak mau kemerdekaan ini menjadi alasan Jepang menembaki rakyat kita." Wikana maju selangkah. "Justru kalau kita menunggu, kita kehilangan momen. Sekutu akan datang, Belanda akan kembali. Kita tidak punya waktu." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam meja tak terlihat. Waktu. Semua pihak berbicara tentang waktu, tapi membaca waktu dengan cara berbeda. Soekarno berdiri, meski tubuhnya gemetar. "Ini leher saya," katanya lantang menunjuk dirinya sendiri. "Kalau kalian ingin saya memproklamasikan tanpa perhitungan, bunuh saya sekarang juga. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak mau rakyat jadi korban." Suasana membeku. Tak satupun pemuda bergerak. Mereka terdiam antara hormat dan frustrasi. Mereka tidak ingin mencelakakan Soekarno. Mereka ingin ia memimpin. Di luar rumah, matahari mulai naik perlahan. Cahaya pagi menyinari sawah Rengas Dengklok yang tampak damai, seolah tak peduli pada drama yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Jam demi jam berlalu. Di Jakarta,
Ahmad Subarjo mengetahui penculikan itu. Ia bergerak cepat. Ia bernegosiasi dengan para pemuda yang tertinggal di ibu kota. Ia memberi jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat 17 Agustus. Sebuah kesepakatan akhirnya tercapai. Menjelang sore, kabar itu sampai ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta akan dibawa kembali ke Jakarta. Ketegangan belum sepenuhnya reda, tetapi arah sudah mulai jelas. Mobil kembali melaju menuju ibu kota. Kali ini bukan sebagai orang yang ditekan, tetapi sebagai pemimpin yang telah mengambil keputusan. Langit senja menyambut mereka ketika memasuki Jakarta. Satu hari yang dimulai dengan pencurikan kini berubah menjadi penentu nasib bangsa. Perdebatan belum selesai, risiko belum hilang. Tentara Jepang masih bersenjata, sekutu masih di laut. Namun, satu hal telah berubah. Proklamasi tidak lagi sekedar wacana. Ia sudah menjadi keputusan. Dini hari 16 Agustus 1945. Jakarta masih gelap ketika langkah-langkah cepat terdengar di sekitar rumah Pegangsaan Timur. Udara terasa dingin, tetapi ketegangan membuat keringat tetap mengalir. Para pemuda datang bukan untuk berdebat lagi. Mereka datang dengan keputusan. Soekarno baru saja terlelap ketika suara pintu diketuk dengan tergesa. Di dalam rumah, Fatmawati terbangun. Bayi kecil mereka, Guntur, masih tertidur tanpa tahu bahwa malam itu sejarah sedang bergerak cepat. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4 pagi. Wikana dan beberapa pemuda masuk dengan wajah tegang. Tidak ada basa-basi, tidak ada diskusi panjang. "Bung, kita harus pergi sekarang." Soekarno bangkit perlahan. Wajahnya pucat karena malaria yang belum benar-benar sembuh. Ia memandang mereka satu persatu. Ia tahu ini bukan lagi perdebatan biasa. "Pergi kemana?" tanyanya pelan. "Ke tempat yang aman, jauh dari pengaruh Jepang." Hatta juga sudah bersiap. Ia memahami arah situasi. Ini bukan sekedar ajakan, ini tekanan yang dibungkus tekad. Tanpa banyak pilihan, Soekarno, Hatta dan beberapa orang terdekat dibawa keluar rumah. Fatmawati ikut serta, menggendong bayi mereka. Mobil melaju menembus kegelapan Jakarta yang masih tertidur. Tujuan mereka, Rengas Dengklok. Perjalanan terasa panjang, jalanan sepi, hanya sesekali terlihat patroli Jepang. Setiap suara mesin terdengar terlalu keras dalam sunyi pagi itu. Di dalam mobil, tidak banyak kata terucap, hanya pikiran yang saling berkejaran. Soekarno memandang keluar jendela. Sawah-sawah mulai terlihat ketika mereka meninggalkan hiruk-pikuk kota. Ia tahu, ini bukan sekedar perjalanan fisik, ini perjalanan menuju titik tak kembali. Rengas Dengklok adalah kota kecil di Karawang, jauh dari pusat kekuasaan Jepang di Jakarta. Di sana, para pemuda merasa bisa berbicara lebih bebas. Sesampainya di sebuah rumah milik keturunan Tionghoa bernama Diau Kie Siong, suasana tidak menjadi lebih tenang. Justru disitulah perdebatan mencapai puncaknya. Soekarno duduk dengan tubuh lemah namun tatapan tajam. Hatta berdiri di sampingnya, tetap tenang namun tegas. Para pemuda mengelilingi mereka. "Bung, proklamasi harus dilakukan hari ini, tanpa campur tangan Jepang," kata Soekarni dengan suara penuh tekanan. Soekarno menarik napas panjang. "Kalian pikir saya tidak ingin merdeka?" Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Saya sudah berjuang sejak kalian masih kecil." Ruangan hening. "Tapi saya tidak mau kemerdekaan ini menjadi alasan Jepang menembaki rakyat kita." Wikana maju selangkah. "Justru kalau kita menunggu, kita kehilangan momen. Sekutu akan datang, Belanda akan kembali. Kita tidak punya waktu." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam meja tak terlihat. Waktu. Semua pihak berbicara tentang waktu, tapi membaca waktu dengan cara berbeda. Soekarno berdiri, meski tubuhnya gemetar. "Ini leher saya," katanya lantang menunjuk dirinya sendiri. "Kalau kalian ingin saya memproklamasikan tanpa perhitungan, bunuh saya sekarang juga. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak mau rakyat jadi korban." Suasana membeku. Tak satupun pemuda bergerak. Mereka terdiam antara hormat dan frustrasi. Mereka tidak ingin mencelakakan Soekarno, mereka ingin ia memimpin. Di luar rumah, matahari mulai naik perlahan. Cahaya pagi menyinari sawah Rengas Dengklok yang tampak damai, seolah tak peduli pada drama yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Jam demi jam berlalu. Di Jakarta,
Ahmad Subarjo mengetahui penculikan itu. Ia bergerak cepat. Ia bernegosiasi dengan para pemuda yang tertinggal di ibu kota. Ia memberi jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat 17 Agustus. Sebuah kesepakatan akhirnya tercapai. Menjelang sore, kabar itu sampai ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta akan dibawa kembali ke Jakarta. Ketegangan belum sepenuhnya reda, tetapi arah sudah mulai jelas. Mobil kembali melaju menuju ibu kota. Kali ini bukan sebagai orang yang ditekan, tetapi sebagai pemimpin yang telah mengambil keputusan. Langit senja menyambut mereka ketika memasuki Jakarta. Satu hari yang dimulai dengan pencurikan kini berubah menjadi penentu nasib bangsa. Perdebatan belum selesai, risiko belum hilang. Tentara Jepang masih bersenjata, sekutu masih di laut. Namun, satu hal telah berubah. Proklamasi tidak lagi sekedar wacana. Ia sudah menjadi keputusan. Malam 16 Agustus 1945, turun perlahan di atas Jakarta yang gelisah. Langit gelap, tetapi kota terasa terjaga. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno tidak langsung beristirahat. Tubuhnya lelah, pikirannya jauh lebih letih. Namun waktu tidak memberi ruang untuk jeda. Keputusan sudah diambil. Proklamasi akan dilakukan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah, tetapi bagaimana. Ahmad Subarjo bergerak cepat. Ia menjalin komunikasi dengan Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Di tengah kekacauan kekalahan Jepang, Maeda mengambil posisi yang tidak biasa. Ia memilih tidak menghalangi. Rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol malam itu menjadi tempat yang tak terduga. Rumah seorang perwira Jepang justru menjadi saksi lahirnya kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 10 malam, Soekarno dan Hatta tiba di sana. Wajah mereka serius. Di ruangan itu juga hadir Ahmad Subarjo. Di luar, suasana dijaga ketat. Tentara Jepang Angkatan Darat sebenarnya tidak mengetahui detail yang sedang terjadi. Ruangan itu sederhana. Meja kayu, kursi-kursi yang ditata cepat. Tidak ada kemegahan, tidak ada simbol besar. Hanya 3 tokoh yang duduk berhadapan dengan sejarah. Soekarno memulai pembicaraan. Kita harus membuat teks yang singkat, padat, jelas. Tidak ada waktu untuk pidato panjang. Tidak ada ruang untuk retorika berlebihan. Dunia sedang bergerak cepat. Mereka harus lebih cepat. Ahmad Subarjo mengusunkan kalimat pembuka. Hatta menimbang setiap kata dengan hati-hati. Soekarno merangkai kalimat dengan insting seorang orator dan pemimpin revolusi. Perdebatan kembali terjadi, tetapi kali ini bukan soal waktu. Ini tentang kata. Kata bisa menjadi pedang. Kata juga bisa menjadi jembatan. Kalimat pertama dirumuskan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sederhana, tegas, tanpa embel-embel. Tidak menyebut Jepang, tidak menyebut PPKI, tidak menyebut campur tangan siapapun. Hanya satu subjek, bangsa Indonesia. Kalimat berikutnya dibahas lebih lama. Soal pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat itu terdengar teknis, tetapi mengandung makna besar. Itu adalah pernyataan bahwa Indonesia akan mengatur dirinya sendiri, tanpa menunggu perintah, tanpa tunduk pada transisi yang diatur pihak lain. Jam terus bergerak melewati tengah malam. Keringat terlihat di dahi Soekarno, malaria masih menggerogoti tubuhnya, tetapi semangatnya tidak surut. Hatta tetap tenang, memastikan setiap kata tidak membuka celah hukum atau diplomatik yang berbahaya. Setelah konsep ditulis Hangan oleh Soekarno, kertas itu diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Mesin ketik berbunyi di tengah malam yang sunyi. Tak, tak, tak. Setiap ketukan seperti detak jantung bangsa yang sedang lahir. Saat hasil ketikan selesai, muncul usulan penandatanganan. Awalnya tertulis Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Soekarni yang hadir malam itu mengusulkan perubahan. Cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan itu diterima. Kalimat diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perubahan sederhana, tapi maknanya dalam. Bukan wakil yang tidak jelas, bukan panitia bentukan siapapun, hanya 2 nama yang berdiri mewakili seluruh rakyat. Malam semakin larut, rumah Maeda tetap sunyi dari kecurigaan luar. Laksamana itu memberi jaminan keamanan tetapi tidak ikut campur dalam isi teks. Di luar ruangan, dunia belum tahu bahwa di dalam rumah itu, sebuah negara sedang dirumuskan dalam 2 paragraf singkat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan,
hanya keheningan penuh kesadaran. Sekitar pukul 3 dini hari, teks itu selesai. Selembar kertas, 2 paragraf, tanda tangan. Sesederhana itu, namun di balik kesederhanaannya terkandung keberanian untuk memutus rantai ratusan tahun penjajahan. Soekarno memandang kertas itu lama. Ia tahu, begitu kata-kata itu dibacakan, tidak ada jalan kembali. Jepang bisa marah, Sekutu bisa menolak, Belanda pasti datang kembali. Tetapi bangsa yang telah menyatakan dirinya merdeka tidak lagi bisa dianggap tidak ada. Malam itu tidak ada kembang api, tidak ada selebrasi, hanya napas panjang dan kesadaran bahwa pagi akan menentukan segalanya. Teks sudah siap. Sekarang tinggal satu hal, membacakannya kepada dunia. Setelah bendera itu berkibar dan lagu Indonesia Raya perlahan berhenti dinyanyikan, halaman Pegangsaan Timur kembali terlihat sederhana. Tidak ada pesta, tidak ada arak-arakan kemenangan. Orang-orang mulai bubar perlahan, tetapi wajah mereka berbeda. Ada sesuatu yang tak terlihat, namun terasa kuat. Sebuah kesadaran baru. Mereka bukan lagi rakyat jajahan. Namun, kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan itu belum aman. Di berbagai sudut Jakarta, kabar menyebar cepat. Dari satu mulut ke mulut lain, dari satu kantor ke kampung-kampung. Tidak ada media sosial, tidak ada siaran televisi, hanya keberanian orang-orang yang membawa berita itu dengan suara mereka sendiri. Indonesia sudah merdeka. Sebagian tidak percaya, sebagian menangis, sebagian langsung bersiap. Karena semua orang tahu, proklamasi bukan akhir perjuangan, itu justru awalnya. Tentara Jepang masih bersenjata. Mereka belum menyerahkan senjata kepada bangsa Indonesia. Di banyak daerah, ketegangan mulai terasa. Pemuda-pemuda bergerak merebut kantor-kantor, merebut senjata, mengambil alih kekuasaan secara nyata. Proklamasi adalah pernyataan. Tetapi mempertahankan kemerdekaan adalah pertarungan. Di rumahnya, Soekarno duduk dalam diam setelah upacara selesai. Tubuhnya semakin lemah, namun pikirannya tetap bekerja. Ia tahu dunia belum tentu mengakui Indonesia. Belanda pasti akan kembali bersama Sekutu. Namun, satu hal sudah terjadi yang tak bisa dibatalkan. Bangsa ini telah menyatakan dirinya berdiri sendiri. Hatta juga memahami hal yang sama. Diplomasi akan menjadi medan perang berikutnya. Kata-kata di atas kertas harus diperjuangkan di meja perundingan internasional. Sementara itu, para pemuda yang sehari sebelumnya mendesak, menculik dan berdebat, kini melihat hasil dari keberanian mereka. Rengas dan Klok yang sempat dianggap tindakan nekat, kini menjadi bagian penting dari cerita. Tanpa tekanan itu, mungkin proklamasi tertunda. Tanpa kehati-hatian golongan tua, mungkin proklamasi berakhir dengan pertumpahan darah besar. Sejarah pagi itu bukan hasil satu orang. Ia lahir dari perbedaan, dari perdebatan, dari ketegangan antara keberanian dan perhitungan. Jika malam 16 Agustus tidak penuh konflik, mungkin pagi 17 Agustus tidak akan terjadi secepat itu. Jika Soekarno tidak bersikap tegas, mungkin proklamasi kehilangan legitimasi. Jika para pemuda tidak berani mengambil resiko, mungkin momentum emas itu hilang. Kemerdekaan Indonesia bukan kisah yang bersih dan mulus. Ia lahir dalam tekanan, dalam rasa takut, dalam ketidakpastian. Dan justru karena itulah, ia begitu berharga. Hari-hari setelah 17 Agustus membuktikan bahwa perjuangan belum selesai. Pertempuran terjadi di berbagai daerah. Diplomasi berlangsung penuh intrik. Darah kembali tumpah di tahun-tahun berikutnya. Namun satu fakta tidak bisa dihapus dari sejarah. Pada pagi sederhana di halaman kecil itu, sebuah bangsa berani menentukan takdirnya sendiri. Bukan karena dunia mengizinkan, bukan karena penjajah memberi restu, tetapi karena ada orang-orang yang berani berkata, sekarang atau tidak sama sekali. Dan sejak detik itu, Indonesia bukan lagi sekedar wilayah jajahan. Ia menjadi sebuah janji. Janji tentang kebebasan, tentang kedaulatan, tentang harga diri sebuah bangsa yang memilih berdiri meski dunia belum siap mengakuinya. Sejarah seringkali terlihat seperti rangkaian tanggal dan nama, tetapi di balik 17 Agustus 1945, ada malam penuh ketegangan,
Ada penculikan penuh resiko, ada perdebatan panas, ada mesin ketik yang berbunyi di tengah sunyi, dan ada suara yang membaca 2 paragraf pendek dengan keberanian yang mengguncangkan masa depan. Dari rumah sederhana itu, Indonesia lahir. Dan sejak saat itu, takdir bangsa ini tidak lagi ditentukan oleh penjajah, melainkan oleh rakyatnya sendiri.